tahu, setiap umat beragama menghayati panggilan yang mereka sebut panggilan dari awal sejak lahirnya agama itu untuk menyebarkan agama. Kita sebutnya panggilan misioner. Memperluas wilayah kekuasaan agama, memperbanyak pengikut agama, dan menguasai lebih banyak bidang kehidupan. Kenapa ini dilakukan dan apakah ada hal-hal yang bisa membahayakan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, dan sebuah negara jika praktek penyebaran agama begitu agresif, ekstensif, ekspansif dilakukan oleh setiap umat beragama? Kita perhatikan pertama-tama, setiap agama tentu akan punya sejarah kelahiran. Nah, ketika sebuah agama baru dilahirkan, memang agama itu harus disebarkan. Demi mempertahankan eksistensinya, penyebaran agama diperintahkan. Dan berkaitan dengan itu, setiap saat ketika agama disebarkan di awal kelahiran agama, di dalamnya selalu ada tujuan politis, yaitu memperluas hegemoni agama tertentu atas wilayah tertentu. Dan bahkan tidak jarang, dan kita tahu, setiap agama sangat berambisi untuk menguasai seluruh planet bumi dengan menyebarkan agama sampai ke ujung-ujung bumi, misalnya. Nah, di dalam rangka pengetahuan kita mengenai sejarah kelahiran agama, kita bisa memaklumi kalau agama ketika lahir, kelahirannya disertai dengan perintah yang tertulis di dalam kitab suci untuk setiap umat yang percaya agama itu menyebarkan agamanya sampai ke ujung-ujung dunia. Jika pada masa itu memang dunia dipahami masih ada ujungnya. Nah, sekarang ketika dunia sudah berubah dan umat beragama tidak lagi kecil jumlahnya, misalnya Muslim sedunia kurang lebih 1,3 miliar orang, Kristen kurang lebih sama atau sedikit lebih tinggi di atas, barangkali 1,5 miliar. Nah, apakah dengan situasi yang sudah berubah ketika umat beragama sudah ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai mencapai jumlah miliar, penyebaran agama untuk mengkonversi menjadikan orang lain mu'alaf, petobat masih diperlukan? Menurut hemat saya, dalam situasi zaman sekarang, ketika umat-umat beragama sudah menjadi besar dengan pengaruh yang sangat global, penyebaran agama untuk menghasilkan petobat baru, penambahan jumlah atau kuantitas umat tidak diperlukan lagi. Kalau itu dipaksakan untuk dilakukan dan setiap umat beragama berlomba untuk itu, kita bisa meramalkan konflik-konflik yang mulai dari kecil sampai berskala global antar umat beragama akan terus terjadi dan bisa bermuara tidak main-main pada suatu perang global antar umat beragama atau antar peradaban yang berbasis agama-agama yang berbeda-beda. Nah, pada zaman sekarang lebih baik kita meningkatkan tanggung jawab beragama untuk meningkatkan dan memperjuangkan pertambahan kualitas atau mutu moral dan mutu rohani dan mutu spiritualitas setiap umat beragama. Pendekatannya harus peningkatan kualitas. Misalnya, bagaimana setiap umat beragama bisa meningkatkan penghayatan setiap umat di dalamnya, setiap orang di dalamnya, bahwa adalah tanggung jawab bersama untuk mengelola bumi ini bersama-sama dengan meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana mengatasi berbagai kejahatan yang akan dapat ditumpas atau dieliminir jika umat beragama bersatu. Kejahatan-kejahatan internasional seperti terorisme dan segala macam bentuk kejahatan lain yang skalanya global hanya bisa diatasi jika umat-umat beragama yang berbeda mempunyai komitmen yang sama menciptakan keamanan dunia bersama-sama. Atau menciptakan bersama-sama untuk konteks Indonesia pemerintahan yang bersih, berwibawa, mempunyai wawasan yang luas, lurus, jujur, transparan, dan terus-menerus memiliki wawasan-wawasan yang maju untuk diterapkan. Nah, kalau umat beragama memiliki kesadaran nasional seperti ini, maka kita bisa dipersatukan bukan lagi oleh kepentingan memperbesar jumlah umat beragama kita, tapi untuk menyatukan dan membangun bangsa bersama. Marilah kita cari sekarang komitmen nasional dan internasional yang bisa mempersatukan umat beragama dalam gerak bersama. Nah, untuk itu kita tidak harus menunjukkan sekarang segala kegiatan beragama kita untuk bisa saling mengenal umat-umat yang berbeda satu sama lain. Kita saling menghargai, mengenal teologi mereka, mengenal pandangan mereka, mengenal misi mereka dengan respek yang dalam satu sama lain dan dengan satu tujuan bersama, beragama secara berbeda untuk kebaikan kehidupan umat manusia di bumi dan kelestarian kehidupan manusia dan kebaikan bumi yang bisa diberikan kepada kita yang menyangkut masalah ekologi. Kemiskinan, juga penderitaan manusia secara global,
kelaparan, baiklah itu semua yang mempersatukan kita, dan kita arahkan semua tenaga, sumber daya, dana, dan pemikiran setiap umat beragama ke arah situ. Jika ini yang kita lakukan, kita akan menyebarkan bukan untuk menambah umat kita, tapi menyebarkan kebajikan-kebajikan seluas-luasnya lewat agama-agama kita. Semoga itu yang terjadi di negeri kita ke depan.